Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yani Rahayu. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Biologi Fakultas Sains Institut Teknologi Sumatera. Bidang ilmu yang saya ambil merupakan sistematika tumbuhan dan salah satu mata kuliah yang pernah saya ajarkan selama menjadi dosen di program studi biologi yaitu adalah sistem dasar sains tumbuhan 1. Mata kuliah dasar sains tumbuhan 1 ini merupakan mata kuliah wajib yang disajikan bagi mahasiswa S1 program studi biologi Fakultas Sains Institut Teknologi Sumatera. Mata kuliah ini berbobot 4 SKS dengan 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Materi yang disampaikan dalam mata kuliah ini meliputi dasar struktur tumbuhan, dasar pengenalan keanekaragaman taksa-taksa tumbuhan, serta konsep dan prinsip sistematika dan taksonomi yang meliputi pencirian, pengelompokan, identifikasi, dan penamaan. Ada 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar perkembangan tumbuhan dari sel, jaringan, hingga organ secara mandiri dan terukur. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan perkembangan mulai dari tingkat jaringan hingga organ vegetatif, generatif, serta modifikasinya sesuai dengan perkembangan ilmu biologi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip biosistematika dan ruang lingkup sistematika tumbuhan berdasarkan pemahaman struktur dan perkembangan tumbuhan, sehingga mampu menghubungkannya dengan pengelolaan sumber daya hayati dan potensi keanekaragaman tumbuhan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami komponen taksonomi dan sistematika, serta menjelaskan hubungan filogeni antar taksa-taksa tumbuhan dan mampu mengaplikasikan prinsip biosistematika untuk studi keanekaragaman tumbuhan. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan keanekaragaman tumbuhan dan mengenali karakter diagnosa taksa-taksa tumbuhan, terutama pada tingkatan taksa famili, kelas, dan taksa di atasnya. Untuk metode pembelajaran yang digunakan yaitu cooperative learning dengan metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Untuk penilaian, dilakukan penilaian dengan menggunakan metode penugasan, ada tugas individu dan kelompok, serta tes tertulis berupa kuis, UTS, dan UAS. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, masih ada yang belum hadir sambil menunggu. Nggak apa-apa, kita mulai dulu ya. Tolong teman-temannya dikabari dan nanti presensinya bisa scan barcode masing-masing, oke? Ini pertemuan pertama kita setelah UTS. Kita masuk di mata kuliah dasar sains tumbuhan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan mempelajari tentang komponen taksonomi untuk subbahasan pencirian, penggolongan, identifikasi, dan penamaan. Untuk subcapaian mata kuliah dari materi ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami komponen taksonomi yang meliputi pencirian, pengelompokan, identifikasi, dan penamaan, yang mana nanti ini akan dibutuhkan dalam pengenalan dan pengelolaan biodiversitas tumbuhan. Untuk indikator capaian mata kuliah, yaitu ada 2 indikator. Yang pertama, mahasiswa mampu mengenali karakter atau marka taksonomi. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menyusun deskripsi tumbuhan berdasarkan kaidah botani yang benar. Jadi itu indikator capaian yang diharapkan nanti setelah kalian mengikuti perkuliahan ini. Nah, saking banyaknya jenis tumbuhan, saking beragamnya jenis-jenis tumbuhan yang ada di sekitar kita, itu kita akan tentunya sulit untuk mengenali, tapi taksonomi hadir untuk memudahkan supaya kita dengan ilmu taksonomi kita bisa mengenal ciri-ciri setiap jenis tumbuhan tersebut dan kita bisa mengambil manfaat dari keanekaragaman tumbuhan yang ada. Contohnya kita mengenal ada kelompok-kelompok tumbuhan yang bisa kita makan, yang kita bisa jadikan bahan pangan. Gitu. Ada juga itu kelompok tumbuhan yang mengandung pati yang biasanya kita jadikan sebagai sumber pangan. Kemudian ada kelompok tumbuhan yang kita katakan, oh ini kelompok pohon hasilkan kayu, kita gunakan sebagai bahan bangunan. Kemudian ada jenis-jenis tumbuhan yang kita manfaatkan sebagai pewarna, sebagai obat dan kosmetik. Tuh. Kita bisa mengambil
manfaat dari semua itu karena kita mengenali keanekaragamannya. Dan dari sanalah taksonomi hadir untuk menjembatani keanekaragaman tumbuhan yang banyak sekali, yang begitu besar, supaya kita bisa mengenal satu persatu. Jadi itu ya kenapa kita mempelajari ilmu taksonomi. Ada yang pernah ke pasar? Pernah. Semuanya mungkin pernah ke pasar. Pernah lihat bagaimana ibu penjual sayur menyusun sayurannya? Apakah kira-kira ditumpuk saja jadi satu, menggunung begitu? Enggak, Ibu. Enggak. Lalu bagaimana? Eh, kayak dikelompokkan gitu, Bu. Jadi nggak Dikelompokkan, di, ya. tidak ditimbun. Ya, kita lihat di gambar ini juga ibu penjual sayur ini mengelompokkan jualannya, mengelompokkan sayur-sayuran yang ia jual. Di sini kita bisa lihat apa dikelompokkan dengan apa nih kira-kira. Ada yang bisa menjelaskan? Di gambar bawah kita lihat ada gambar sayuran hijau. Gambar atas kita lihat ini ada gambar sayuran buah seperti buah pare, buah terong, ini buah apa? Gambas. Kemudian di sisi sebelah sana kita lihat di panah yang saya tunjuk ini ada cabai, bawang merah, bawang putih. Kira-kira ada yang bisa menceritakan ibu ini mengelompokkannya berdasarkan apa ya? Bagaimana Marsha? Berdasar, Oh iya, Anissa mau menjawab. kalau menurut saya berdasarkan bentuknya, Ibu. Berdasarkan bentuk. Kenapa bentuknya? Eh, bentuknya kan kalau yang misalnya kayak di sayuran hijau itu kan dominannya bentuknya tuh kayak daun-daun gitu, Bu. Jadi dikelompokkannya kalau yang sayur-sayuran hijau itu dari bentuk daunnya. Terus kalau misalnya kayak buah kayak timun atau terong, pare itu eh, karena mungkin mereka termasuk buah-buahan jadi dikelompokkan di situ, Ibu. Menurut saya seperti itu, Ibu. Oke, ada yang mau menambahkan? Tidak ya. Jadi dari penjelasan Anissa kita bisa tahu bahwa si ibu penjual sayur ini sudah mengenali bentuk sayur-sayuran yang dia jual, sehingga dia mengelompokkan sayuran berdasarkan bentuknya. Yang artinya juga si ibu penjual sayur ini sudah mengenali ciri. Ya. Jadi ibunya sudah bisa melakukan pengenalan ciri dan menguraikan ciri dari objek yang dia jual. Untuk apa gunanya? Ini dalam konteks penjual sayur tadi, ini akan memberikan keyakinan kepada kita, kepada baik pada ibu si penjual atau kepada konsumennya, bahwa apa yang dia jual hari ini akan sama dengan yang dia jual bulan depan atau tahun depan. Kalau dia saat ini membicarakan cabai, yang bentuknya warnanya merah dengan batang hijau, ukuran panjangnya kurang dari 5 cm, dia katakan dengan memberi nama cabai merah gitu. Nah, ini akan menjadi jaminan bahwa cabai merah hari ini sama dengan cabai merah bulan depan gitu. Tidak akan berubah jadi terong kan bulan depan cabainya. Nah, biasanya katanya kegiatan mengenali ciri atau menandai objek ini akan bersamaan dengan mengelompokkan objek tersebut. Benar, kita lihat tadi di gambar sebelumnya bahwa ibu penjual sayur itu sudah mampu mengenali ciri juga mengelompokkannya. Jadi biasanya memang kegiatan mengenal ciri ini akan bersamaan dengan kegiatan mengelompokkan. Dan selanjutnya adalah akan diberi label atau diberi nama. Supaya apa tujuannya? Untuk mempermudah komunikasi. Jadi kita tahu nanti yang, oh cirinya begini, dikelompokkan dengan sesamanya, dan ini namanya adalah kelompok cabai-cabean. Yang cirinya begini dikelompokkan dengan sesamanya, oh ini labelnya adalah kelompok terong-terongan. Gitu. Itu untuk mempermudah komunikasi. Sehingga tidak lagi nanti kalau mau beli sayur, Bu, mau beli sayuran yang batangnya basah, berwarna putih, daunnya hijau,
Nah, bingung kan? Nah, itu pentingnya. Jadi biasanya begitu ya. Itu cerita cerita taksonomi berangkat dari si ibu penjual sayur. Artinya taksonomi ini nggak jauh dari kehidupan kita. Si ibu penjual sayur saja sudah melakukan kegiatan taksonomi kan sehari-harinya. Begitu. Oke. Nah, ini kita masuk ke definisi dan prinsip taksonomi. Yang mana taksonomi itu kalau secara harfiah didefinisikan dia berasal dari dua kata, yaitu takson dan nomos. Takson artinya adalah unit atau kelompok dan nomos artinya adalah aturan. Sehingga taksonomi definisinya dikatakan sebagai aturan yang digunakan untuk menempatkan suatu makhluk ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Jadi aturan-aturan itu hadir supaya kita bisa mengelompok-ngelompokkan makhluk ke dalam kelompoknya. Gitu. Nah, ruang lingkup taksonomi ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama adalah pertelaan ciri atau pencirian, yang kedua adalah penggolongan, dan yang ketiga penamaan. Nah, sampai di situ jelas terkait dengan definisi. Ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Belum ada ya? Kita lanjut, kita masuk ke komponen pertama dari taksonomi, yaitu pencirian. Dalam pencirian, ini katanya hampir semua kegiatan botani sistematika pasti akan melibatkan ciri. Di sini ada 2 kata yang perlu kalian garis bawahi, yaitu sifat dan ciri. Yang mana sifat dan ciri inilah nanti yang akan memungkinkan kita menggambarkan konsep dan mengenali suatu taksa tumbuhan. Sifat biasanya mengacu pada bentuk, susunan, atau kelakuan tumbuhan yang bisa kita gunakan untuk membandingkan dan menginterpretasi suatu tumbuhan. Ini ada perbedaan. Ini ada perbedaan yang jelas antara sifat dan ciri, yang mana dikatakan sifat itu tadi penanda yang terkait pada bentuk, susunan, atau kelakuan tumbuhan, sedangkan ciri itu adalah variasi daripada sifat. Jadi ciri ini pernyataan atau kata sifat yang menjelaskan keadaan daripada sifat. Bingung atau tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sampai di sini? Bisa dipahami? Apa makna dari taksonomi? Apa itu sifat? Apa itu ciri? Bisa, Ibu. Bisa. Oke, kita lihat di sini. Ini ada gambar tumbuhan yang kalian pasti kenal dan ini sering kali kita pakai dalam kegiatan praktikum mata kuliah tertentu. Ini ada bunga dari kelompok Apocynaceae. Kita lihat di sini sifatnya. Ada sifat duduk daun. Biasanya duduk daun kalian akan bisa mengatakan duduk daun berhadapan, Bu. Ya, pasti semua kenal ya, sudah melewati biologi dasar. Ada duduk daun berhadapan, Bu. Duduk daun bersilangan. Nah, di sini sifatnya duduk daun. Cirinya adalah berhadapan, bersilangan, atau kalau dalam gambar ini cirinya yaitu adalah berkarang, yang mana ada beberapa daun muncul di satu titik pertumbuhan. Jadi disebut dengan satu titik tumbuh, muncul di satu titik tumbuh sehingga dikenal dengan cirinya dia duduk daun berkarang. Kemudian ada lagi di sini, dia bergetah putih. Warna getahnya putih susu, bergetah putih seperti susu. Kemudian ada lagi sifatnya adalah kelopak bunga dengan ciri yaitu kelopak bunganya berlepasan. Nah, 3 sifat ciri ini menunjukkan penanda dari Apocynaceae. Ini bisa kita gunakan sebagai sifat ciri untuk mengenali famili Apocynaceae, yaitu dengan duduk daun berkarang, memiliki getah putih seperti susu, dan memiliki kelopak bunga berlepasan. Nah, di sini kita akan mengenal macam ciri. Macam ciri itu ada ciri kuantitatif dan ada ciri kualitatif. Ciri kuantitatif itu jelas ya, yaitu yang bisa dihitung atau yang bisa diukur dan biasanya dinyatakan dalam angka.
Sedangkan ciri kualitatif itu adalah ciri yang digambarkan dengan bentuk dan dideskripsikan bukan dengan angka. Contohnya, di sini kita lihat ada jumlah anak daun. Jumlah anak daun ini ada sifatnya adalah jumlah anak daun, cirinya ada jumlah anak daun 3 anak daun, atau jumlah anak daun 3 jarak 4 sampai 5. Kemudian jumlah anak daun 7 sampai dengan 11. Ini kira-kira ciri kuantitatif atau kualitatif yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Bisa dihitung, Bu. Bisa dihitung. Ya, betul Aninda. Nah, ini kita lihat lagi. Ada bentuk daun. Bentuk daun digambarkan di A itu bentuk daun membundar telur melonjong. Yang B bentuk daun membundar telur sungsang atau membundar telur terbalik. Yang C melanset. Nah, kalau bentuk daun ini kira-kira ciri kuantitatif atau kualitatif? Bisa dihitung atau tidak bisa dihitung? Maria? Kualitatif, Ibu. Kualitatif. Ya, betul sekali. Bentuk daun adalah ciri kualitatif. Di sini ada rasio panjang tangkai anak daun terminal dan tangkai anak daun lateral. Jadi panjang tangkai anak daun terminal dan lateral itu diukur kemudian dirasiokan. Sehingga diperolehlah rasionya adalah panjang tangkai anak daun terminal 2:1 dengan panjang tangkai anak daun lateral. Kemudian ada yang rasionya 1:1 atau sama panjang dan rasionya 3:1. Kira-kira kalau seperti ini kita katakan ciri kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif, Ibu. Kenapa kuantitatif? Karena bisa diukur, Ibu. Terus untuk perbandingan rasionya kan hasilnya berupa angka. Dan itu harus dihitung, Ibu. Ada satuannya. Ini ada satuannya? Ada satuannya tidak? Oke, kuncinya tadi Enggak. Anissa katakan ciri kuantitatif berupa angka dan ada satuannya. Ini ada satuannya? Oh iya, Ibu. Kalau perbandingan nggak ada satuannya, Bu. Ya. Jadi kadang-kadang kita bisa temukan ciri kuantitatif itu bisa dikualitatifkan. Karena biasanya ciri kuantitatif itu sifatnya mudah dipengaruhi lingkungan, sehingga dia tidak kurang stabil, dianggap kurang stabil. Misalnya kalau kita katakan ciri panjang tangkai anak daun, bisa saja kan kalau dia subur dan dia hidup di lingkungan yang subur, panjang tangkai anak daunnya mungkin lebih panjang daripada yang hidup di kondisi yang kurang subur gitu kan. Nah, jadi eh, ciri kuantitatifnya jadi tidak bisa digunakan. Nah, kadang-kadang untuk bisa menggunakan ciri tersebut, ciri kuantitatif itu perlu dikualitatifkan. Sehingga contohnya seperti ini, rasio panjang tangkai anak daun terminal dan lateral itu adalah ciri kuantitatif yang dikualitatifkan. Kita pakai rasionya. Jadi rasionya apakah rasionya 2:1, artinya panjang tangkai anak daun terminal, ini yang bagian yang saya tunjuk, itu 2 kali lebih panjang dari tangkai anak daun lateral. Atau panjang tangkai anak daun terminal sama panjang, ini sama panjang ya gambar yang tengah. Kemudian gambar yang ketiga itu kiri panjang anak tangkai daun terminal ternyata panjangnya sampai dengan 3 kali lebih panjang dari tangkai anak daun lateral. Itu adalah kualitatif. Ciri kuantitatif yang dikualitatifkan. Gitu. Nah, ini di sini ada uraian, katanya ciri yang digunakan dalam botani sistematik semestinya adalah ciri yang tidak mudah terpengaruh oleh faktor lingkungan. Variasinya bersifat stabil atau konsisten, ya, konsisten atau relatif stabil dalam populasi taksa tumbuhan tersebut. Gitu. Jadi kalaupun dia bervariasi, diharapkan variasinya stabil, tidak berubah-ubah. Kadang-kadang sifat taksonomi itu ada yang dikatakan sifat yang baik dan juga ada yang dikatakan sifat yang
jelek atau yang kurang baik. Yang mana sifat yang baik itu biasanya tidak mudah terpengaruh oleh faktor lingkungan. Nah, kita lanjut. Itu tadi kita sudah mengenali macam ciri, ya. Kita sudah mengenali definisi pencirian dan macam ciri. Sekarang kita lihat kalau kegiatan pencirian itu nanti menghasilkan apa sih? Nah, ternyata kegiatan pencirian itu produknya adalah suatu deskripsi. Jadi ada yang disebut dengan deskripsi atau pertelaan. Deskripsi atau pertelaan tumbuhan itu adalah penggambaran dengan kata-kata mengenai batasan suatu takson. Jadi dalam penerbitan hasil penelitian botani sistematika, seringkali deskripsi ini dituliskan dan wajib ada, harus ada untuk membuat batasan-batasan suatu takson yang sedang dibicarakan. Saya lanjut dulu. Di sini bentuk dan isi deskripsi, biasanya deskripsi itu dituliskan secara singkat, tepat, dan terperinci, serta membandingkan secara menyeluruh suatu takson dengan sesamanya. Nah, biasanya deskripsi ini disusun dengan pola tertentu. Urutan-urutannya harus konsisten, harus tetap. Dan penulisannya dimulai dari bagian umum tumbuhan ke bagian khusus. Kemudian dimulai juga dari bagian dasar ke ujung. Sehingga kalau secara garis besar, kalau kita urutkan, menulis deskripsi tumbuhan itu perlu dimulai dari habit atau habitus atau perawakan tumbuhan, kemudian akar, kemudian batang, karena katanya dari dasar ke ujung ya. Jadi dari bagian akar, kemudian batang, baru kemudian cabang dan ranting, kemudian daun, lalu kuncup, perbungaan dan bunga, lalu perbuahan, jika ada, biji, dan kecambah. Jadi ada urutannya. Nah, bentuk dan isi deskripsi dalam botani sistematika itu dikenal ada dua macam. Ada yang kita sebut dengan deskripsi analisis, dan ada yang disebut juga dengan deskripsi diagnosis. Deskripsi analisis itu berisi penggambaran secara lengkap dan terperinci dengan kata-kata tentang suatu taksa. Kalau deskripsi diagnosis itu adalah uraian singkat yang hanya memuat ciri-ciri penting saja atau ciri utama saja. Nah, ciri-ciri yang penting ini disebut juga dengan ciri diagnosis. Yang mana kalau kita hanya menggunakan ciri diagnosis ini, kita sudah bisa membedakan taksa tersebut dengan taksa yang lain. Nah, ini contoh deskripsi analisis. Di sini ada contoh tumbuhannya Horstensia tivifera. Deskripsi analisisnya dituliskan seperti yang kalian lihat di slide, ya, lengkap. Habitus herba, tinggi mencapai 3 meter, kemudian diceritakan rimpangnya ada di atas tanah berwarna coklat, kemudian batangnya berbatang semu, daunnya memanjang, permukaan atas daunnya hijau, licin, kemudian ke pelepah, lalu ke perbungaan, dan terus ke buah sampai ke persebaran. Kalau deskripsi diagnosis dicontohkan seperti ini dalam slide ini. Jadi di sini hanya berisi tentang ciri-ciri yang penting saja, ciri utama saja. Tidak dimulai dari perawakan, tidak dimulai dari akar juga, tidak dimulai dari tidak dimulai dari akar, tapi ini dimulai dari yang shoot, yang mana tunas utama, tunas muda, yang shoot green, tunas muda hijau dengan warna coklat atau kehitaman, dengan rambut coklat atau kehitaman, katanya. Kemudian batang sampai dengan 15 meter tingginya, internodus itu ruasnya berukuran 40 sampai 45 cm dengan diameter sekitar 8 sampai 10 cm. Tapi dia tidak ceritakan tidak diceritakannya batangnya berkayu, batangnya lunak, tidak. Dia hanya ceritakan langsung bahwa batangnya sampai setinggi ini dengan internodus begini. Ternyata ciri utamanya adalah panjang dan diameter internodus. Kemudian katanya daun memiliki auricle rim-like, katanya. Pelepah daun memiliki kuping yang bentuk kupingnya menggaris
dikatakan film-like dengan ukuran 3 mm. Kemudian glabrous, tidak berambut. Glabrous artinya tidak berambut. Nah, ini contoh deskripsi diagnosis. Jadi tidak semuanya diuraikan. Sampai di sini, apa bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan tentang kegiatan pencirian, kemudian tadi macam ciri, dan macam deskripsi. Sampai cara penyusunan deskripsi. Bisa dipahami? Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan, Anissa. Untuk yang deskripsi diagnosis ini kan, ini ya Bu, hanya ciri-ciri yang pentingnya aja yang dituliskan. Betul. Jadi untuk membedakan, maksudnya ini ciri utamanya, apakah kita harus ngeliat dulu deskripsi analisis dari semua spesies yang masih satu genus atau satu family dengan spesies yang akan kita deskripsikan diagnosis ini, atau bagaimana ya Bu batasannya? Nah, iya. Oke, jadi untuk bisa menyusun ciri diagnosis, biasanya kita sudah mengenali taksa. Kalau misalnya kita bermain dengan taksa family, jadi kita sudah membaca dulu salah satu contoh deskripsi analisis untuk anggota dari family tersebut. Kalau bisa kita baca beberapa gitu, untuk mempelajari bagaimana sih ciri dari taksa ini, dari family ini, kira-kira apa yang menjadi ciri utama yang membedakan antar satu jenis dengan jenis lainnya di dalam famili tersebut gitu. Nah, setelah memahami itu, kita baru bisa membuat atau menarik kesimpulan, oh ternyata ciri yang penting itu adalah ini dan ini. Gitu. Jelas, Anissa? Oke, ada lagi Jelas, pertanyaan? Ibu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa untuk minggu ini cukup dulu sampai di situ. Nah, minggu depan kita masuk ke penggolongan, ya. Nah, apa namanya? Saya minta dari kelas ini membagi kelompok. Membagi kelompoknya mungkin 3 orang dalam satu kelompok. Bebas, kalian bisa menentukan kelompoknya masing-masing, tapi setorkan namanya kepada saya. Dan besok pertemuan selanjutnya gitu, kita akan jalan-jalan di luar untuk mencari beberapa jenis tumbuhan yang nanti akan kita pelajari cirinya sama-sama di setiap kelompok, dan nanti setiap kelompok akan bertugas menyusun deskripsi dari jenis yang sudah mereka kumpulkan. Oke? Oke, kalau begitu terima kasih. Ya, gimana? Ada yang menjeda tadi, ada pertanyaan? Tidak ada, jelas ya? Tugasnya adalah membagi kelompok dengan 3 orang per kelompok, kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan jalan-jalan di luar untuk mencari jenis-jenis tumbuhan, kemudian kita mencoba mengenali ciri dan menyusun deskripsi dari jenis tumbuhan yang sudah kalian kumpulkan. Sampai di sini pertemuan kita minggu ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya matikan ya.